politikjpnn.com. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi ngobrol-ngobrol dengan salah satu tokoh politik tanah air. Dan seperti yang kita ketahui, belakangan ramai soal Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan. Dan di sini di Ngompol kita kali ini sudah kedatangan tamu spesial kita. Beliau adalah Ketua DPP Partai Nasdem, Bapak Effendi Khoiri, yang disapa dengan Bapak Gus Coy ya. Kalau Gus Coy nggak usah Bapak lagi. Mohon maaf, saya ralat menjadi Gus Coy. Baik Gus, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol soal persiapan Pilpres nih Gus Coy. Gus Coy, bagaimana kemarin setelah mendeklarasikan Bapak Anies Baswedan, kemudian seoptimistis itu Partai Nasdem memilih Anies? Bagaimana ceritanya? Ya, istilahnya ngompol menarik juga itu. Ngompol. Ngomongin politik. Ya. Ngomongin politik. Oke, jadi memang setelah Nasdem mendeklarasikan Bang Anies Rashid Baswedan untuk menjadi calon presiden, respon reaksi luar biasa. Respon positif luar biasa, reaksi negatif juga lumayan. Jadi imbang ya Gus ya. Tapi yang respon positifnya lebih dahsyat. Oke. Jadi ketahuan di situ bahwa Bang Anies Baswedan ini atau Mas Anies ini punya pendukung yang fanatik, kuat, kokoh, laten, ya, dan permanen. Itu luar biasa. Dia belum punya partai politik, belum ada yang ngusung sebelumnya ya. Tapi dia sendiri sudah punya kekuatan. Sudah punya masa ya. Sudah punya masa. Ini luar biasa. Tapi mungkin juga ada kelompok lain yang menjadi pembenci yang luar biasa juga. Seperti yang dibilang tadi di awal. Pembenci campur fitnah gitu kan. Ya inilah hal-hal yang negatif. Itu semua diarahkan kepada Anies oleh para pembencinya itu, yang semuanya itu berbau fitnah, tidak ada fakta. Misalnya bapak politik identitas, memanfaatkan agama untuk ini, tidak bisa kerja, macam-macam lah ya, macam-macam itu. Dan itu semua dijawab dengan fakta dan nyata. Tapi apakah ini yang mendasari Partai Nasdem untuk mendeklarasikan Anies lebih cepat daripada partai lain? Iya, jadi memang Nasdem sudah punya kalkulasi politik dan punya penilaian objektif terhadap kepemimpinan Anies di Jakarta. Anies yang dituduh politik identitas yang negatif, karena tidak semua politik identitas itu negatif, lebih banyak positif. Negara bangsa ini didirikan juga karena identitas, makanya ada Bhinneka tapi Tunggal Ika. Bhinneka, nah itu berarti itu perlu, itu berarti penuh identitas. Semuanya berarti beridentitas, tapi tujuannya satu, Indonesia maju. Nah, Anies ketika proses pilkada yang begitu hiruk pikuk, dituduh macam-macam, termasuk dituduh diskriminatif. Buktinya selama dia memimpin tidak ada diskriminasi secuil pun terhadap minoritas atau kepada suku, tidak ada, atau dengan agama tidak ada. Justru Anies menunjukkan bahwa dia proporsional, dia adil. Misalnya kaum Nasrani yang sudah puluhan tahun ingin punya izin gereja, itu tidak diwujudkan oleh pemerintahan sebelumnya. Oleh Anies semua dikasih izin. Jumlah izin yang dikeluarkan oleh masa pemerintahan 5 tahun Mas Anies ini itu sekitar 31 izin untuk pendirian gereja. Masjid itu hanya 19. Gitu kan? Sementara para pendukungnya yang heroik pada saat pilkada itu ya, itu juga tidak ada pengistimewaan terhadap mereka. Jadi clear, tidak ada diskriminasi.
Di satu sisi kepemimpinan selama 5 tahun itu damai, tidak hiruk pikuk kayak zaman Ahok. Setiap hari ada kontroversi, jadi orang itu adem ya Gus. Ini adem sekali. Adem. Jadi kalau ada orang mengatakan Anies hanya bisa menata kata-kata yang bagus, hanya bisa itu. Faktanya dia bukan hanya bisa menata kata-kata yang bagus, tapi juga bisa menata kota Jakarta yang bagus sebagai ibu kota. Itu fakta selama 5 tahun. Iya, tapi kan setelah pengumuman Anies sebagai capres oleh Nasdem, ini kan dikabarkan kalau sejumlah kader Nasdem di pusat dan daerah mundur dari partai. Ini bagaimana Gus? Ada 5 orang di Sumatera Barat, Kalimantan Barat 1, DPP 1, Nilu itu, kan? Semarang mungkin ada 1, ya. Jadi tapi itu diekspos oleh lawan-lawan politik dan oleh orang ini sendiri. Dan orang-orang yang mengundurkan diri itu, maaf sekali, itu nggak punya peran apa-apa. Dan nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti bagaimana politik yang sesungguhnya gitu. Mereka memang ingin berpolitik, nempel, tapi setelah ada di dalam tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Itu nggak ada, tapi dia mengekspos dirinya seolah-olah tokoh, mengekspos dirinya seolah-olah punya pengaruh. Nggak ada. Tapi setelah mereka positif mengundurkan diri, apa langkah Nasdem saat itu? Ya nggak ada langkah apa-apa untuk mereka, udah biarin aja. Ya, biar. Hilang 5, hilang 1 tumbuh 1000. Hilang 5 berarti tumbuh 5.000. Dan lebih dari itu yang masuk ke Nasdem untuk menjadi kader, menjadi anggota, menjadi caleg, bacalek, luar biasa. Banjir bacalek itu. Tapi kan ini setelah pencapresan Anies begitu ya, benarkah ada kekhawatiran Anies dijegal KPK lewat kasus Formula E, Gus? Ini banyak yang bertanya soal itu. Iya, jadi mungkin lawan-lawan politik, pembenci Anies, baik yang ada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, ada di lembaga-lembaga atau yang di luar lembaga-lembaga formal negara, mungkin mereka melakukan rekayasa sedemikian rupa untuk menghadang Anies dengan berbagai cara. Aspek politik, aspek hukum, aspek fitnah dan macam-macam. Itu memang kita mendengar itu ada. Info itu gencar, tapi kami yakin dan percaya perjuangan Nasdem bersama koalisinya meyakini Anies itu salah satu figur terbaik, salah satu putra terbaik bangsa. Tentu saja tidak sempurna, ada kelemahan. Sama seperti yang lain, ada kelebihan, ada kekurangan. Anies juga begitu, ada kelebihan yang menonjol, tapi juga ada kekurangan. Kita sadari itu. Tapi secara keseluruhan dia adalah salah satu putra terbaik bangsa ini. Nah, karena niat kami baik dan kita memilih pemimpin, bukan petugas partai, ya, bukan pemimpin Nasdem, apalagi petugas, ya, tidak. Kita tidak ada istilah petugas. Ini adalah untuk pemimpin bangsa, maka kita selalu mohon pada Allah, Tuhan pilihlah yang terbaik, tolonglah yang terbaik ini Engkau terima, Engkau jadikan, dan kebaikan ini untuk Indonesia, bukan untuk Nasdem, bukan untuk koalisinya saja. Tentu saja kita ingin juga memperoleh kebaikan, tapi yang lebih penting lagi adalah kebaikan Indonesia. Jadi pasca Jokowi harus ada pemimpin yang lebih baik. Dan kami yakini, Nasdem yakini, pemimpin yang baik dari sekian yang ada itu adalah Anies Baswedan. Pak Jokowi nggak usah khawatir. Hal-hal yang baik, program-program yang baik, cita-cita yang baik yang dilakukan Pak Jokowi itu akan dilanjutkan oleh pemerintahan Mas Anies kalau Allah memberikan kemenangan.
Berarti ini sekaligus menjawab kemarin ada kabar kalau Anies itu antitesisnya Jokowi ya Iya. Pak ya? Itu kan pendapat pribadi, bukan suara Nasdem. Nasdem secara keseluruhan itu meyakini Anies akan melanjutkan, karena konsepnya kan ini kan soal kuncinya, konsep change, perubahan, continuity, keberlanjutan. Jadi pemimpin pengganti itu memang harus ada keberlanjutan, tidak boleh putus. Itu negara yang baik, ya kan? Tapi juga ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan gimana? Ya harus ada. Dua ini kunci. Nah, itu sudah ditegaskan oleh Anies. Continuity dan change. Ada keberlanjutan, sustainable. Ada perubahan-perubahan. Kan dia nanti pendukungnya kan, ya, yang mendukung kan Nasdem, gerakan perubahan, restorasi Indonesia. Tapi untuk detailnya sudah dibahas belum Pak antara Anies dengan Nasdem? Kira-kira apa yang akan Masih umum ya, detail-detailnya belum. Oke. Demokrat yang juga mau dukung kan slogannya sama, perubahan dan perbaikan. Dari gerakan perubahan menuju perubahan. Perbaikan ya kan, perubahan untuk perbaikan. Perbaikan untuk apa? Salah satunya sejahtera. Partai adil dan sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera kan mendukung juga. Jadi semua yang kita lakukan dalam rangka perubahan, ya, melanjutkan pemerintahan Jokowi, lalu kemudian ada perubahan-perubahan yang signifikan di situ menuju keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia yang lebih demokratik. Kan begitu kan? Ya. Jadi unsurnya masuk semua ini. Ya demokrasi, ya perubahan, untuk keadilan, ya sejahtera. Jadi pengusung Anies itu sudah tercakup semua di situ. Tapi setelah mengusung Anies ini, apakah menambah seoptimistis Nasdem untuk bisa lebih banyak menaruh kursi di parlemen, Gus? Iya, jadi tentu saja setiap kita mendukung calon presiden atau mungkin juga calon bupati, gubernur, itu ingin memperoleh manfaatnya, ekor jasnya, kotil efeknya, ya. Jadi efek yang positif dari itu. Berapa persen kita tidak tahu, tapi yang penting ngefek, gitu, ngefek. Ngefeknya tentu saja bukan hanya kepada Nasdem, PKS juga berharap, tentu saja Demokrat juga berharap. Tapi kita sendiri sebagai partai yang sah ikut pemilu harus mempersiapkan dirinya sendiri untuk bisa bersaing, untuk memenangkan pertarungan di legislatif. Maka yang kita persiapkan adalah rekrutmen caleg harus lebih baik, rekrutmen caleg harus lebih selektif, tidak asal-asalan. Itu yang kita lakukan. Berarti dan saya mengikuti di Nasdem sudah mau 3 periode ini, 3 periode pemilu. 2014 sebagai awal itu ya sebagai partai baru berat, compang-camping, calegnya ini, kurang bermutu ya. Pemilu 2019 mulai naik, maka kursinya juga naik terus. Memasuki pemilu 2024 ini Nasdem lebih siap untuk mengikuti pemilu. Ya, caleg-calegnya insya Allah lebih siap. Berarti dari keputusan Nasdem untuk lebih selektif memilih caleg, bisa dikatakan kalau untuk bergabung ke Nasdem, caleg-calegnya ini lebih sulit bergabung dengan Nasdem karena selektif itu tadi, bisa disebut begitu nggak? Ya, jadi memang yang daftar sekarang banyak banget ya. Full, meskipun baru kita buka besok hari Senin malam, Senin malam di Tower sini kita launching Nasdem memanggil untuk kaitannya dengan caleg-caleg ini. Tapi sekarang hari ini yang daftar itu sudah setiap dapil sudah lengkap. Nah nanti kita seleksi lagi yang lebih, sehingga setiap dapil dengan caleg-caleg yang hebat ini, insya Allah bukan hanya 1 kursi yang kita dapatkan, bisa lebih dari 1 kursi. Ya bisa 2 kursi, bahkan mungkin ada yang 3 gitu.
Karena memang caleg-calegnya. Nasdem sadar bahwa partai ini belum menjadi partai ID. Artinya pendukung fanatik itu belum seperti partai yang sudah lama. Ya kan? Karena ini partai baru kan. Karena itu yang bekerja untuk memperoleh kursi, yang bekerja keras selain partainya harus terus dimobilisasi. Juga yang paling penting dan kita harapkan itu bekerja keras adalah calegnya. Jadi andalan Nasdem adalah pada caleg. Jadi memang sudah dirancang sedemikian rupa. Tapi kalau boleh tahu, ini kan kemarin ramai Bapak Surya Paloh bertemu dengan Ibu Puan Maharani yang kabarnya membawa pesan dari Megawati. Itu kira-kira boleh nggak diceritakan apa isi pesan dari Megawati kepada Bapak Surya Paloh? Saya itu nggak tahu, kalau itu tanya sama Pak Surya. Pesannya kan pesan khusus. Mungkin kan ada Kalaulah obrolan. Ada, saya nggak tahu, tapi yang paling penting adalah silaturahim. Untuk saling memahami. Tapi ternyata anak buah Ibu Megawati tidak memahami. Tetap aja ngantem-ngantem Nasdem. Bukan hanya nyindir, ngantem-ngantem Nasdem, syirik pada Nasdem, tinggi kepada Iya, dengki apalagi pada setelah Nasdem. deklarasi Iya kan? itu kan semakin panas Iya dengan kan? PDIP. Iya kan? Itu Jadi, bagaimana Pak? iya kan? Lah ya itu kan. Itu artinya silaturahim itu kan menjalin persaudaraan dari hati, menumbuhkan rasa kasih sayang. Kalau ada masalah yang berbeda itu tidak usah dibesar-besarkan. Apalagi ngantemi, mendistorsi, ya kan? Kemudian campur memfitnah dan segala macam. Menurut saya ini kan silaturahminya, makna silaturahminya itu nggak dihayati. Ibu Megawatinya saya kira nggak ada masalah, Bu Puannya nggak ada masalah, mungkin menghayati tentang silaturahim dengan partai-partai politik termasuk dengan Pak Surya Paloh. Tapi anak buahnya termasuk yang ikut, ini berarti kan manusia yang tidak menghayati tentang makna itu, silaturahim itu. Karena kita memang berbeda suku bangsa, mungkin berbeda agama juga, ya. Berbeda latar belakang pendidikan segala macam. Ini berarti kita ini berbeda identitas. Kan gitu kan? Perintah Allah, karena kita ini diciptakan itu beridentitas-identitas. Maka perintah Allah itu adalah lita'arufu, saling mengenal. Untuk saling mengenal itu harus dilakukan silaturahim, bertemu, face to face, ketemu, kayak seperti ini. Dengan saling mengenal maka saling memahami. Dengan saling memahami maka nanti akan saling menolong. Saling menolong untuk kebaikan Indonesia. Kan? Dengan saling menolong maka berikutnya lagi kita akan sama-sama berprestasi, sama-sama produktif, sama-sama melahirkan gagasan-gagasan yang bagus untuk kepentingan Indonesia. Ini tidak, baru saja kemarin silaturahim. Beda sedikit, dia sudah menghantam-hantami kita. Ini apa ini? Tapi pernah nggak Pak ditawarin kerja, Nasdem ditawarin kerja dengan PDIP pernah tidak? Mungkin pada saat pertemuan Bapak Surya Paloh dengan Ibu Puan kemarin? Kayaknya nggak sampai tawar-menawar ya silaturahim. Jadi hanya sebatas bertemu belum masuk pada soal tawar-menawar untuk koalisi segala macam, mungkin belum sampai di situ. Gus Coy, setelah Nasdem mendeklarasikan Anies, ini Sekjen PDIP Bapak Hasto pernah menyebut kalau Nasdem keluar dari bendera biru begitu. Bagaimana Gus? Iya, itu nadanya negatif sekali. Padahal kan baru saja silaturahim dengan Pak Surya mendampingi Mbak Puan, ya. Silaturahim itu kan salah satu manfaatnya saling memahami. Tujuannya kan saling menghormati, memahami. Ketika kita berbeda karena kita mendeklarasikan Anies, tentu berbeda lah karena dia sudah punya presiden sendiri, Bu Mega, Mbak Puan atau siapa gitu kan. Ketika perbedaan inilah pentingnya saling memahami, bukan menyerang, bukan menyesalkan atau bukan campur memfitnah, ya.
Karena itu apa yang dilakukan oleh Hasto, saya kira itu tanda bahwa dia memang ya penuh kedengkian, penuh kesyirikan, penuh kesombongan, ya takabur. Karena apa yang dilakukan Nasdem tidak ada yang salah. Dari sisi hukum apa yang salah? Dari sisi politik apa yang salah? Masing-masing partai punya kedaulatan. Dari sisi fatsun politik atau etika apa yang salah? Apa yang salah? Nah, kemudian dari sisi figur, itu hak kami memilih figur siapa. Warga negara Indonesia punya hak memilih, punya hak dipilih. Selanjutnya adalah soal selera. Kalau soal selera nggak bisa dipaksakan. Itu saya, di depan saya ini orang cantik, sebelahnya lagi tidak terlalu cantik, tapi saya berselera yang tidak terlalu cantik. Karena mungkin ada manis-manisnya gitu kan. Itu kan selera. Ya. Nggak bisa dipaksakan harus sama dengan dia, mengikuti dia. Nggak bisa. Itu satu. Yang kedua, setiap partai kan mau menghadapi pemilu 2024. Setiap partai punya kalkulasinya sendiri. Yang memikirkan, yang memperjuangkan, yang bermanuver, yang segala macam dalam rangka mempersiapkan 2024, kan partai itu sendiri. Kan nggak mungkin Pak Jokowi memikirkan dan memenangkan Nasdem. Ya kan? Dia bukan petugas dari Nasdem. Dia hanya kita mendukung Jokowi, kan begitu kan? Juga begitu juga Pak Surya, nggak mungkin mikirin yang lain juga. Ya mikirin Nasdem. Nah, partai-partai lain juga begitu, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi pemilu 2024. Jadi, mari kita bangun pemahaman, kita bangun pengertian, kita menghargai, kita saling menghargai antar partai politik, antar tokoh elit ini, sehingga politik Indonesia ini tidak gaduh. Tidak gaduh. Selalu gaduh politik Indonesia itu karena elitnya mudah menyerang elit yang lain. Ya, memfitnah pada manuver-manuver partai politik lain. Maaf, sejak Mas Anies dideklarasikan oleh Nasdem, yang merespon negatif itu hanya oknum-oknum PDIP. Nggak tahu itu oknum atau merepresentasikan. Kalau menurut saya bukan hanya oknum ya, karena memang karena dia kan sekjen, ya, dan kader-kader yang lain. Yang mereaksi negatif hanya PDIP. Tapi sudah bisa dipastikan. Yang lain tidak ada. Sudah bisa dipastikan ya Gus Coy, kalau PDIP dan Nasdem itu benar tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah apa-apa. Kita sebetulnya masih bisa kerjasama. Kalau nggak bisa kerjasama sama pilpresnya, kerjasama di bidang lainnya nanti apa? Di politik itu nggak bisa kita hidup sendiri. Karena itu kita tetap berkawan, kita tetap bersahabat, kita tetap bersinergi meskipun beda pilihan. Karena semuanya menjadi penting. Ketika sama-sama di Senayan, itu menjadi sama-sama penting. Satu suara DPR RI dalam mengambil keputusan itu kan penting. Tapi nampaknya, apalagi kalau voting ya kan, kalah satu suara ya tetap kalah. Tapi nampaknya setelah Nasdem mendeklarasikan Anies ini banyak sekali pendapat dari banyak pihak bisa dikatakan. Bahkan yang terbaru ini katanya setelah deklarasi Anies muncul istilah Nasdrun. Apakah ini tidak bisa ditakutkan hal ini akan memicu perpecahan di Pilpres, Gus Coy? Seperti kayak dulu ada cebong kampret begitu? Ya, itu sebetulnya bukan perpecahan. Itu memang kreativitas, tapi kreativitasnya cenderung negatif. Ya. Tidak sampai pada perpecahan bangsa, itu tidak sampai. Tapi kreativitasnya itu negatif, itu aja. Nah, kita ajak, ayo berkreatif yang positif. Kita saling membesarkan. Kita saling mengangkat kebaikan dan kelebihan. Jangan mengeksploitasi, mendramatisasi ya keburukan, kejelekan dan kelemahan. Nah, yang terjadi adalah itu, politik kita itu.
mendramatisasi yang kecil, padahal nggak dramatik. Kepemimpinannya sebetulnya rakyat itu menginginkan biasa-biasa aja, tapi terus dramatisir, gitu ya. Dibuat drama supaya heboh. Nah, mungkin ke depan ini kita berharap kompetisinya itu bukan kompetisi drama, bukan kompetisi saling mengejelekkan, bukan kompetisi saling mendistorsi, bukan kompetisi saling memfitnah, tapi kompetisi menyampaikan gagasan. Gagasan apa? Pertama, gagasan tentang solusi atas problem-problem bangsa ini. Solusi atas problem-problem yang dihadapi oleh rakyat ini. Harus kompetisi di situ. Harus kita arahkan ke sana. Kita sebarkan energi positif untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Dan tentunya ini tidak bisa dilakukan sendiri ya Gus. Nggak bisa, ini harus semua. Ya. Loh misalnya begini, ini contoh aja. Nasdem mengawali suatu pencapresan. Ini kan tidak ada yang salah seperti yang saya kemukakan. Dari seluruh aspek, termasuk dalam tadi yang belum saya sebut adalah dalam aspek demokrasi. Ini kan bagian juga dari demokrasi. Partai-partai lain tidak ada responnya yang negatif. Kecuali pernyataan Bang Zulfan soal antitesa itu aja ya. Ada Antitesa. partai lain ya kan. Ya, padahal itu bukan suara Nasdem. Ya, suara partai bukan. Makanya beliau Bang Zulfan dihentikan gitu kan. Nah, yang negatif ini dari Partai Merah ini ya. Kenapa dia negatif? Padahal kami ini tidak ada yang salah. Ini terlalu dini lah, ini kenapa milih Bapak identitas selalu, macam-macam loh alasannya. Padahal itu semua adalah tidak ada faktanya. Itu tuduhan yang tidak punya dasar. Nah ini kan mengajak negatif, mengajak perang. Padahal Nasdem tidak ingin perang seperti itu. Nasdem sebagai partai yang yang digagas oleh Pak Surya ini sebagai partai yang harus menghormati gagasan, partai gagasan. Maka kompetisi dalam setiap pileg, pilpres, pilkada dan segala macam yang harus diajukan oleh Partai Nasdem dan oleh calon dari Nasdem itu adalah bermain pada gagasan. Negara ini problemnya luar biasa. Gagasan. Seorang pemimpin apa untuk menawarkan solusi-solusi pada rakyat? Maka dari itu Ekonomi, sosial, pendidikan, macam-macam lah ya. Tenaga kerja, pengangguran. makanya Nasdem pertanian. merangkul partai-partai lain juga ya Gus ya, Iya. untuk bisa lebih berkolaborasi. Iya. Nasdem kan diketahui merangkul Demokrat juga PKS begitu. Sejauh ini pembicaraannya sudah final atau sampai mana Gus? Sudah dibocorin dikit? Sudah final. Tinggal nunggu momentum. Tinggal nunggu waktu yang tepat. Tinggal nunggu ru'yatul hilal. Apakah Jadi istilah NU itu ru'yatul hilal, melihat bulan. Jadi sudah waktunya berbuka, sudah waktunya. termasuk pembicaraan soal siapa yang akan mewakili Anies? Termasuk itu. Tapi belum diumumkan. Belum. Nanti aja. Atau mungkin mau dibocorin di sini Gus? Nggak boleh. Yang harus mengeluarkan langsung Pak Surya Paloh. Oke, kapan Atau rencana? langsung Anies ya. Oke, kapan rencana akan dideklarasikan Gus? Mungkin November. November ya. Jadi karena ulang tahun Nasdem itu 11 November. Mungkin hari itu atau sebelum itu kan. Sehingga acaranya mungkin di GCC. Itu nanti. Yang memilih wakil untuk Bapak Anies yang Ya, Anies sesuai yang kriteria punya, Anies? Ya, Anies tentu saja punya otoritas, tapi juga tentu saja partai-partai politik pengusung akan juga bersama-sama. Apa yang menjadi kriteria dasarnya Gus? Kriteria secara mendasar adalah yang menunjang kemenangan Anies Rashid Baswedan. Termasuk memiliki masa juga? Tentu saja menunjang itu berarti harus punya masa. Ya kan? Kalau untuk secara skill keahlian begitu bagaimana? Ya tentu saja. Jadi selain kompetensi, kapasitas, integritas, juga memiliki masa, memiliki pendukung, sehingga kemudian kehadiran wakil presiden itu mendongkrak suaranya Mas Anies.
Mas Anies sudah punya pendukung seperti yang saya kemukakan, fanatik di mana-mana, merata. Di daerah Kristen juga ada, di daerah Hindu juga ada, ya. Apalagi di daerah Muslim. Tapi kita di sini tidak berbicara agama, berbicara rakyat Indonesia, berbicara bangsa Indonesia. Bapak, wakilnya dari ini untuk Anies ini dari seorang politikus atau dari seorang pengusaha atau dari kalangan mana nih? Dari apa namanya? Politikus? Iya, campuran. Akademisi? Campuran. Oke. Berarti kita belum bisa menebak ya siapa yang. Tapi kalau untuk kriteria dari Bapak Anies sendiri, saya kira nama-nama bagaimana? yang muncul hari ini, nggak tahu besok, yang muncul hari-hari ini ada nama Panglima TNI. Ada nama AHY, itu saja kan. Ada nama PKS, mungkin ketua PKS atau Dewan Syuro PKS, ya. Ada nama Khofifah, ada nama Yeni Wahid, dan ada nama macam-macam, banyak. Yang berminat ke Anies itu juga banyak, karena mungkin melihat Anies ini cukup prospek. Makanya orang-orang pembenci itu takut. Nah, ini takut kalau Anies ini menang ini, karena mereka khawatir. Padahal itu nggak usah dikhawatirkan. Dalam kompetisi itu tentu saja pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kita jamin. Nah, Anies itu kalau menang tidak ada dalam kepemimpinannya itu namanya diskriminatif. Tidak ada Indonesia yang menjadi negara Islam, negara khilafah. Nggak ada itu. Pancasila itu final. Undang-undang dasar itu final, NKRI final, Bhinneka Tunggal Ika itu ciptaan Tuhan. Bhinneka Tunggal Ika itu beragam-ragam itu. Ya, itu ciptaan Tuhan sengaja. Tuhan memang sengaja tidak menciptakan satu, minta beragam. Dan Indonesia sudah memilih, itulah pilar-pilarnya, itulah dasar-dasarnya. Nah, oleh karena itu orang Kristen nggak usah khawatir. Orang Hindu, Buddha nggak usah khawatir, kan? Partai-partai yang di situ sekuler, yang di situ ultranasionalis juga nggak usah khawatir. Nah, Indonesia itu negara Pancasila, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kalau ada warna-warna keislaman sebagai penduduk yang mayoritas, itu konsekuensi logis. Itu harus dianggap sesuatu yang biasa. Orang Kristen nggak usah khawatir. Wong Anies memimpin Jakarta juga mayoritas Muslim. Oke, lanjut ini Gus. Anies kan kemarin soal ke rumah Habib Rizik itu setelah dideklarasikan oleh Nasdem sebagai capres. Apakah ini izin ke Surya Paloh dulu? Ya nggak usah izin lah. Nasdem punya visi, punya wawasan, punya energi positif, punya keikhlasan. Jadi ini pemimpin siapapun, calon pemimpin siapapun harus berkomunikasi dengan siapapun, punya cap apapun, punya identitas apapun, punya konotasi apapun, punya persepsi apapun. Semuanya adalah warga negara Indonesia. Bagaimana? Harus didekati. Habib Rizik, Habib yang lain, atau preman, atau pokoknya warga negara Indonesia lah. Aktivis masjid, aktivis gereja, aktivis apa namanya, yang Hindu Buddha, ya, kelenteng, macam-macam. Harus didekati. Apalagi Habib Rizik, keturunan Nabi, ya. Anies Muslim, Habib Rizik keturunan Nabi. Ya harus dong, harus. Ada cerita apa dari Anies setelah bertemu dengan Habib Rizik? Mungkin ada pembicaraan. Saya nggak tahu cerita apa. Tapi kan kalau saya lihat dan saya dengar, itu kan memang undangan menghadiri anaknya menikah. Jadi undangan itu wajib dihadiri. Apalagi sebelumnya berkawan. Apalagi sebelumnya Habib Rizik itu pendukungnya. Masa dosa dong kita dong. Anies dosa besar kalau tidak menghadiri undangan Habib Rizik itu. Selain dia punya jasa, yang undang cucu Nabi, kemudian diundang secara formal. Kalau nggak datang, dosa besar.
Jadi Anies sedang menjalankan syariat agamanya. Wajib itu. Karena itu agama-agama lain nggak boleh ikut campur, apalagi bernada-nada negatif terhadap kehadiran Anies kepada undangan Habib Rizik itu. Itu cap apa itu? Orang menghadiri undangan kok disalah-salahin. Gus Coy, ini kita harus pandangan positif. Gus Coy, ini kan selain dengan PKS juga Demokrat, katanya kabarnya Nasdem akan menggandeng PKB juga, itu betul? Saya nggak tahu. Belum ada. Tapi secara prinsip kan siapapun yang mau gabung kan harus diucapkan ahlan wa sahlan, welcome, terima kasih, ya selamat datang, ya kan? Siapapun, partai apapun. Partai yang tidak punya atau belum punya kursi di Senayan pun gabung ya harus diterima. Kita ini harus kerjasama. Harus terbuka ya? Iya terbuka, Nasdem terbuka. Nasdem ini moderat. Nasionalisnya nasionalis tengah. Ya, nasionalis yang moderat. Bukan nasionalis kiri. Juga bukan partai sekuler. Tapi juga bukan partai agama. Partai nasionalis, spiritualis. Ya, yang partai nasionalis yang menghargai, menghormati, mengakomodasi beragam spiritualitas, nilai-nilai keagamaan yang ada di Republik ini. Itu ada di Nasdem. Itu semua dihormati dia. Dan ketika kita memimpin atau mengajukan pemimpin siapa, termasuk Anies, hari ini Anies yang kita ajukan, harus juga menghormati itu, harus juga menjalankan itu. Dan itu juga perintah agama, itu perintah Islam. Makhluk Tuhan itu semua harus dihargai, dihormati, dipelihara, ya kan? Disinergikan semuanya. Ya? Baik. Jadi hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia, apapun agamanya, apapun sukunya dan segala macam. Kemudian hablum minal alam, hubungan alam semesta ini, ciptaan-ciptaan Tuhan ini. Yang bentuknya macam-macam itu. Ada pohon, ada hewan, ada semuanya. Baik, seru sekali nampaknya kita berbicara banyak soal bagaimana dinamika di dalam Nasdem setelah resmi mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 ya Gus. Ini kan tadi sudah disebutkan kira-kira kandidat-kandidat yang akan mendampingi Anies begitu. Kalau kita tebak prediksi bagaimana Gus? Misalkan jika memang Anies dengan AHY, mungkin pandangannya Indonesia bakal begini gitu Gus. Menurut Gus Coy, kalau misalkan Anies dengan AHY bagaimana Gus? Begini, siapapun calonnya Mas Anies, calon wakil presidennya yang mendampingi Mas Anies, Indonesia itu sudah jelas harus diarahkan kemana. Indonesia itu sudah punya rumusan Mukaddimah Undang-Undang Dasar 45. Itu arahnya jelas ke situ. Indonesia itu harus menjadi seperti apa. Kemudian di alinea berikutnya pemerintahan yang terbentuk itu harus melakukan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Itu artinya apa? Artinya seluruh rakyat Indonesia ini harus merasa nyaman, harus merasa bahagia. Kalau bisa bahagia dunia akhirat. Dan wilayah Indonesia yang luas ini tidak boleh dicaplok oleh negara lain, harus aman juga dari gangguan negara-negara asing. Jadi ini melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Anies dan AHY. Enggak, Semuanya, siapapun, jangan tidak boleh menyebut itu, siapapun, karena misinya itu. Okay. Yang kedua, siapapun presiden, siapapun wakilnya Mas Anies, dan termasuk saya kira presiden lain ya selain Mas Anies, itu memang harus bergerak di sini. Memajukan kesejahteraan umum. Jadi rakyat Indonesia selain aman, nyaman dan wilayahnya aman, tidak ada perang, tidak diambil oleh negara asing, rakyatnya harus maju bidang ekonominya, harus sejahtera. Sandang, pangan, papan, semuanya harus tercukupi ya. Yang ketiga,
Indonesia ini rakyatnya harus cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Harus cerdas, tidak boleh ada yang bodoh, semuanya harus sekolah setinggi-tingginya. Jadi sehingga sumber daya manusianya menjadi luar biasa, kan begitu kan? Selain Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa, kalau digabung sumber daya alam luar biasa dan sumber daya manusianya luar biasa, maka Indonesia ini punya potensi besar untuk menjadi negara besar, negara superpower. Berikutnya yang keempat, kita tidak cukup di situ. Aman, nyaman, sejahtera, cerdas, tapi juga harus ikut menciptakan perdamaian dunia. Dunia ini harus aman, nyaman. Karena itu harus berperan untuk menciptakan tata dunia baru Indonesia yang lebih aman, lebih sejahtera, saling menghormati antar bangsa segala macam. Ini. Nah, sekarang tinggal soal bagaimana dia punya cara, punya strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan nasional sebagai warisan dari founders kita. Itu yang istilah Mas Anies itu adalah kita punya hutang kepada para pendiri bangsa. Hutang itu harus kita bayar ketika kita menjadi pemimpin di Republik ini. Untuk membayarnya adalah mempercepat terwujudnya cita-cita Indonesia. Siapapun presidennya. Nah, caranya Mas Anies, karena ini bersama Nasdem, Demokrat dan PKS, cara tidak boleh yang mendaki-daki, yang ruwet-ruwet, harus lebih efektif, harus lebih cepat, tidak boleh mempersulit. Kalau filsafat Orde Baru kan dalam menyelesaikan masalah kan, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Itu kan Orde Baru. Ya. Dan mungkin termasuk pemerintahan sebelumnya kan, nggak tahu. Tapi cara Anies ini, Mas Anies dan wakilnya nanti setelah pemerintahannya yang akan datang, itu harus yasiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan kau persulit. Buatlah gampang, jangan kau buat repot. Basyiru wala tunafiru. Semua rakyat beri kabar gembira, beri semangat, beri optimisme. Jangan dibuat pesimis, jangan dibuat gaduh, harus dibuat terang. Cerahkanlah rakyatmu, jangan dibuat gaduh seperti kemarin-kemarin gaduh. Nah, ini prinsip-prinsip ini saya kira bisa dilakukan oleh Baik, terima kasih. calon presiden kita, namanya Anies Baswedan. Baik, terima kasih Gus Coy atas waktunya. Kita ngobrol banyak di Ngompol ngomongin politik jpnn.com. Senang sekali. Terima kasih Sobat Negeriku yang sudah bergabung di channel YouTube jpnn.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga download aplikasinya di App Store dan Play Store. Saya Tika Biantoro mohon pamit beserta Gus Coy. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.